Tahu nggak, lagi pada ngapain anak-anak ini? Yap, mereka lagi belajar membuat topeng terakota berbahan tanah liat untuk mengisi waktu liburan. Wih, asik banget ya. Dengan terampil dan penuh ketekunan, anak-anak ini berusaha mewujudkan karya seni mereka. Cara membuatnya cukup sederhana. Mula-mula tanah liat dipadatkan, lalu dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan cara dimasukkan dalam tungku api yang tertutup. Di workshop ini, setiap peserta diberikan kebebasan memikirkan sketsa, karakter, ekspresi wajah, hingga detail lainnya. Atau gimana? Seru. Seru ya? Serunya pas bikin apanya? Ini cetakan. Menghilangkan stres saya dengan masalah sekolah yang saya hadapi. Biasanya apa sih yang dibuka? Yang favoritnya apa sih? Topeng atau apa? Saya topeng, patung juga saya suka. Tak hanya melibatkan anak-anak di desa Sibangkaja, Abian Semal, Kabupaten Badung, para peserta workshop merupakan anak-anak ekspatriat di Bali. Topeng terakota hasil karya anak-anak ini kemudian dirangkai menjadi karya instalasi dan dipajang di ruang pameran. Selain lebih menghargai karya seni, mengisi waktu liburan dengan cara seperti ini bisa mengembangkan kreativitas dan meningkatkan konsentrasi anak. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara wisata alam di negeri Serambi Mekah memang tidak ada habisnya ya. Nah, kali ini buat Anda yang gemar berwisata menantang, Anda bisa mengarungi derasnya air sungai yang berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Selain derasnya air sungai, adrenalin Anda juga dipacu dengan menaiki perahu stempel saat menyusuri Sungai Kluwet. Namun jangan khawatir, karena nahkoda di sini sudah berpengalaman. Sambil menyusuri sungai, Anda juga disuguhkan dengan indahnya pemandangan kaki Gunung Leuser. Sejuknya udara khas pegunungan juga membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Lokasinya yang indah membuat momen selfie pun tidak boleh terlewatkan ya. Ya, seneng banget. Ini pertama kali kami bareng ke sini. Kemudian juga tadi kami udah naik stempel ya, speedboat. Nama lokal masyarakat di sini stempel. Terus juga sensasinya memacu adrenalin banget. Bagi pemuda, ada juga menyediakan camping drone. Camping drone, siapa yang nanti yang berminat, kami bisa menyediakan tenda gitu. Anda yang suka memancing, di sini juga menjadi surganya ikan kerling. Untuk menuju ke lokasi ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Tapak Tuan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Iqdar Ivan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Dian Mirza. Inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, angka kasus perceraian di Kota Depok, Jawa Barat meningkat drastis. 70% diantaranya disebabkan permasalahan judi online dan pinjaman online. Kasus judi online terus berdampak ke berbagai aspek kehidupan. Baru-baru ini, Pengadilan Kota Depok mengungkapkan bahwa angka kasus perceraian di wilayahnya meningkat drastis. Hingga Juni 2024, Pengadilan Agama Kota Depok mencatat ada 1.133 kasus perceraian. Ironisnya, 70% diantaranya disebabkan oleh masalah judi online dan pinjaman online. Pengadilan Agama Depok menyebut peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online dan pinjaman online terjadi sejak tahun 2023 pasca pandemi COVID-19. Namun trennya semakin meningkat pada tahun ini. Sejak tahun 2024 ini mulai ada gejala-gejala muncul. Gejala sengketa, perselisihan berdampak dari judi online dan pinjaman online.
Sebelumnya, rilis Satgas Pemberantasan Judi Online menyebut 5 provinsi dengan jumlah penjudi online terbanyak menempatkan Jawa Barat di posisi pertama, yakni 535.644 pelaku dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Kisruh penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah wilayah masih terjadi. Di Depok, orang tua siswa yang anaknya tak lolos PPDB mengukur jalan lantaran jarak antara rumah dan sekolah belum melewati batas zonasi. Sementara itu di Kota Bekasi, pemirsa, orang tua siswa protes ke pihak sekolah karena anaknya tidak diterima melalui PPDB online lewat jalur afirmasi atau warga tidak mampu. Orang tua siswa kurang mampu yang anaknya tidak diterima di SMA Negeri 4 Depok nekat mengukur jarak antara rumah dengan sekolah secara manual. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa jarak antara rumah ke sekolah sejauh 120 meter. Orang tua siswa merasa dirugikan dengan keputusan pihak sekolah karena anaknya tidak diterima padahal jarak maksimal zonasi 581 meter. Dipilihnya SMA Negeri 4 untuk anaknya karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, sehingga tidak perlu mengeluarkan ongkos. Bahkan orang tua siswa sempat mendatangi sekolah dengan menunjukkan surat tidak mampu dan menjelaskan bahwa anaknya berstatus yatim. Alasannya karena ya tidak ada kuotanya udah. Kuotanya cuman nggak tahu berapa itu. Ada temuan penyimpangan nggak mereka yang menggunakan zonasi itu lebih besar dari ini? Nah ini sedang kita selidiki ya, apa ada kecurangan-kecurangan ya, kita sedang coba kita cari tahu. Sementara itu di Kota Bekasi protes juga dilakukan orang tua siswa ke pihak SMA Negeri 10 karena anaknya tidak diterima PPDB online lewat jalur afirmasi atau warga tidak mampu. Pihak sekolah berdalih alasan tidak diterimanya siswa karena salah satu syarat yakni surat keterangan keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM tidak sah atau palsu. Sekolah kan katanya itunya palsu, dugaannya lah ya. Dugaannya palsu. Padahal sudah ada lurah, sudah ada ini, semua udah salah. Tapi itu masih dia palsu. Yang menjadi pertanyaan kami, ya, apakah pada tanggal ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 ini benar dilaksanakan musyawarah di kelurahan. Polemik PPDB penerimaan siswa-siswi hampir setiap tahun terjadi. Kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah PPDB sehingga tidak menimbulkan kekisruhan yang berkepanjangan. Dari Depok dan Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular jenis king cobra dengan panjang 3,5 meter masuk ke dalam warung warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi ular yang memiliki bisa mematikan tersebut berlangsung dramatis lantaran kobra sempat menyerang petugas saat akan ditangkap. Tim rescue damkar nyaris dipatok ular king cobra saat berupaya menangkapnya di warung warga Jalan Yosudarso Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Serangan mendadak ular dengan bisa mematikan ini sempat membuat panik petugas. Namun dengan sigap petugas menghindar dan kobra sepanjang 3,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap menggunakan alat penjepit. Sebelumnya ular king cobra Kalimantan ini diketahui pertama kali ibu pemilik warung yang mendengar suara kucing. Sang ibu sangat terkejut ternyata ada ular masuk kamar melalui samping rumah dan bersembunyi di bawah kasur. Karena panik dan takut, pemilik warung kemudian menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan mengevakuasi ular. King cobranya masuk dari pinggir rumah, ngelewatin botol bensin langsung masuk dalam kamar. Siapa yang menemukan awalnya? Ibu. Ya. Permasalahan yang kami hadapi, ular ini tidak terlihat begitu kita mau menangkap. Dia keluar langsung melakukan perlawanan, melewati jalan pintu tembus di samping dinding. Hampir terlepas loh, Pak? Hampir terlepas. Ular king cobra selanjutnya dibawa petugas damkar menuju ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadapi sidang tuntutan kasus gratifikasi dan pemerasan hari ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini jalannya persidangan, sudah ada rekan Faisal di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat pagi menjelang siang, Faisal. Apa agenda sidang hari ini dan apakah sidang sudah dimulai?
Ya, selamat pagi Dian dan juga pemirsa. Untuk agenda sidang hari ini adalah sidang tuntutan untuk ketiga terdakwa yakni Syahrul Yassin Limpo, Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Dan untuk saat ini memang sidang tuntutan tersebut belum dimulai dikarenakan sidang ini baru akan dimulai atau akan dijadwalkan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dian dan juga pemirsa, beginilah situasi atau suasana terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Memang untuk saat ini persiapan pun memang belum dilakukan, di mana juga tim kuasa hukum dari terdakwa dan juga pihak dari terdakwa memang saat ini kami memantau di PN Tipikor pun juga belum datang ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Untuk ruangan sidangnya, Dian dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pun memang di sini kami memantau juga belum dibuka begitu, alias memang masih ditutup dikarenakan memang sidang ini baru akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dian dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang agenda sidang-sidang sebelumnya memang sejumlah saksi ahli pun telah dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam kasus ini. Kemudian ketiga terdakwa pun juga telah diperiksa sebagai terdakwa oleh majelis hakim dalam persidangan dan juga dicecar oleh sejumlah pertanyaan dalam majelis hakim. Kemudian juga dalam sidang kali ini sejumlah fakta pun juga telah terungkap dalam persidangan agenda-agenda sebelumnya. Dan untuk hari ini adalah ketiga terdakwa Syahrul Yassin Limpo, Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta akan menjalani sidang tuntutan yang akan dibacakan oleh JPU KPK pada hari ini. Dian dan juga pemirsa, jika bisa kami ulas kembali, memang dalam dakwaannya JPU KPK mendakwa ketiga terdakwa Syahrul Yassin Limpo, Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan juga menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Kemudian dalam dakwaan tersebut juga JPU KPK mengatakan bahwa SYL atau Syahrul Yassin Limpo ini memerintahkan sejumlah staf menteri Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan dana dari eselon 1. Dan kita nantikan Dian dan juga pemirsa tuntutan dari ketiga terdakwa pada hari ini. Demikian. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kami terus menunggu update dan informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Pemirsa, sebuah restoran di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat menyuguhkan kuliner unik yakni ayam goreng cabai pandan. Lezatnya menu ayam cabai daun pandan ini kian lengkap disantap sambil menikmati keindahan alam terbuka yang hijau di waktu libur Anda. Jika biasanya kita menemukan daun pandan ada di olahan menu makanan manis seperti kolak, beda cerita dengan yang satu ini. Taburan daun pandan yang menyelimuti ayam membuat menu ini dinamakan ayam cabai daun pandan. Terlihat gurih dengan taburan rempah berpaduan cabai, irisan daun jeruk, serta daun pandan yang disantap bersama ayam kampung. Kian sedap jika disantap dengan tumis genjer, karedok, ikan peda, serta sambal terasi dan sambal dadak. Udah suasananya enak, ternyata makanannya juga unik-unik nih. Tak tuh makan paket daun. Tadi kita makan ada ayam cabai pandan. Kan biasanya di restoran yang lain tuh biasanya ayamnya tuh kalau nggak ayam serundeng, ayam cabai hijau. Ternyata di sini ada yang unik nih, ada ayam cabai pandan. Untuk membuatnya cukup mudah. Pertama, goreng potongan ayam yang telah dimarinasi bumbu rempah kuning. Setelah itu tiriskan dan oseng lagi dengan bumbu irisan cabai, daun jeruk, dan daun pandan sampai aroma wangi meresap ke dalam daging. Nah, menu ayam goreng cabai pandan pun siap untuk disantap. Kita sudah menyediakan menu yang khusus, yaitu penambahan menu namanya paket daun. Di mana dalam menu paket daun itu kita memiliki menu tambahan yaitu nasi liwet dan ayam goreng cabai pandan. Menu paket daun ini cocok untuk disantap bersama keluarga tercinta saat berlibur sambil menikmati keindahan alam terbuka yang hijau, sejuk, dan asri. Harganya dibanderol mulai Rp650.000 untuk 4 orang atau lebih. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak UU Tapera di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan agar pemerintah mencabut penyelenggaraan Tapera yang dinilai menyengsarakan buruh di Indonesia.
Diduga hilang kendali, sebuah mikrobus yang membawa rombongan keluarga terguling setelah menabrak pembatas jalan di Tol Tangerang Merak, kilometer 41, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam peristiwa kecelakaan tersebut, 8 orang terluka hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang. Mikrobus diamankan di kantor induk patroli Jalan Raya PJR Ciujung, sedangkan kasus kecelakaannya ditangani Satlantas Polresta Tangerang. Belasan warga asal desa Salulino, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading, Palopo akibat keracunan makanan. Mereka diduga keracunan akibat mengonsumsi makanan dari hajatan keluarga. Kebanyakan warga yang keracunan alami mual, sakit perut, dan dehidrasi. Hingga saat ini polisi masih mendalami dugaan penyebab keracunan. Tangis haru mewarnai penyambutan kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Goa. Informasinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Buletin iNews Siang. Pemirsa, ratusan keluarga sambut kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Goa yang tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis haru mewarnai pertemuan antara mereka setelah sebelumnya pesawat yang ditumpangi rombongan jemaah haji ini sempat terbakar saat berangkat ke Tanah Suci. Anggota keluarga ini tak kuasa menahan rasa harunya saat Mariati Muhe, jemaah haji asal Goa Makassar tersebut, menginjakan kakinya di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan Kamis kemarin. Tangis dan pelukan haru pun langsung mewarnai pertemuan keluarganya ini setelah sebulan penantian. Suasana yang sama juga terlihat saat sanak keluarga lain menyambut kepulangan Haryani, jemaah haji yang juga berasal dari Goa Makassar. Mereka tak kuasa menahan tangis haru setibanya jemaah haji tersebut tiba di tanah air. Perasaannya sudah tiba di tanah air, Bu? Alhamdulillah, setelah insiden waktu saya berangkat, tiba di Indonesia. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tapi sudah senang ya ketemu sama keluarga ya, Bu? Alhamdulillah. Sebanyak 450 jemaah haji asal Kabupaten Goa tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan dengan menumpangi 10 unit mobil bus. Rombongan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 5 ini tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan selama 11 jam dari Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sebelumnya pesawat Garuda yang ditumpangi oleh 450 jemaah haji dari kloter 5 ini sempat terbakar saat akan berangkat ke Tanah Suci pada Mei lalu. Atas kejadian tersebut, keluarga jemaah haji sempat cemas dan khawatir. Namun setelah sebulan menunaikan salah satu rukun Islam, para jemaah haji ini tiba di tanah air dengan kondisi selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Dian Mirza beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.